Om Swastiastu. Tiang saring kalih saking kelompok 5 jagi ngaturang indik sejarah lan budaya Bali. Titiang Revanti Aprilia Natasha, Titiang Suleha, Titiang Siti Nurko Maria, Titiang Vera Susanti. Bali atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama pulau terbesar yang menjadi bagian dari provinsi tersebut. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibu kota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Mayoritas penduduk Bali adalah memeluk agama Hindu. pada masa Bali kuno terdapat 9 sekte Hindu, yaitu Pasupata, Bhairawa, Siwasiddhanta, Waisnawa, Bodha, Brahma, Resi, Sora, dan Ganapatya. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu, mulai sekitar abad 1 Masehi. Nama Bali Dwipa, Pulau Bali, telah ditemukan dari berbagai prasasti, termasuk pilar prasasti Blanjong yang ditulis oleh Sri Kesari Warmadewa pada tahun 914 Masehi yang menyebutkan Wali Dwipa. Adat istiadat yang pertama yaitu adat ngaben. Ngaben merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Upacara ini dilakukan dengan cara kremasi jenazah atau membakar mayat. Makna dari ngaben adalah mengembalikan roh yang telah meninggal ke tempat asalnya, juga sebagai tanda keikhlasan bagi keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya ada umat omedan. Umat omedan ini dilakukan oleh wanita dan pria masih single atau tidak memiliki pasangan. Pasalnya, pasangan muda-mudi ini akan saling tarik-menarik dan berciuman. Tradisi ini dilakukan setelah Hari Raya Nyepi sebagai bentuk sukacita. Yang ketiga ada melasti. Upacara ini dilakukan oleh umat Hindu sebelum Hari Raya Nyepi. Umat Hindu akan mendatangi sumber mata air seperti pantai, bermakna untuk menyucikan diri. 4. Mempandes, yang dikenal dengan potong gigi. Anak yang dianggap telah beranjak dewasa, gigi taring bagian atas akan dikikis untuk menghilangkan sifat buruk yang ada di dalam diri manusia. Yang kelima, tumpuk landep, dilaksanakan setiap 210 hari sekali. Orang Hindu Bali percaya bahwa hal tersebut pertemuan weweran Pancawara dan Saptawara. Upacara yang dilakukan dengan mengupacarai benda-benda yang membantu aktivitas hidup manusia saat ini seperti motor, mobil, mesin, hingga komputer. Selain melasti, ngerupuk juga merupakan rangkaian dari upacara nyepi. Upacara ini dilakukan untuk mengusir buta kala kejahatan dari kehidupan manusia dan mengganggu nyepi. Upacara ini biasa dilakukan bersamaan dengan pawai ogoh-ogoh. Yang keenam yaitu Galungan dan Kuningan. Galungan adalah upacara dan adat istiadat Bali yang dilakukan guna memperingati terciptanya alam semesta. Upacara ini dilakukan dengan melakukan persembahyangan di rumah masing-masing hingga ke pura sekitar. Sedangkan Kuningan biasanya berdekatan dengan Hari Raya Galungan. Hari raya ini dilakukan dengan menyiapkan persembahan berwarna kuning. Yang ketujuh yaitu Otonan. Otonan juga dianggap sebagai upacara ulang tahun di Bali. Upacara ini dilakukan setiap 6 bulan sekali sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Yang ke-8 yaitu Piodalan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk kewajiban membayar hutang kepada Sang Pencipta, sebab Piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci. Yang ke-10 yaitu Saraswati. Setiap 6 bulan sekali, umat Hindu di Bali selalu melaksanakan Hari Raya Saraswati. Perayaan ini diartikan sebagai hari turunnya atau terciptanya ilmu pengetahuan. Kata yang pertama yaitu ada Pura Luhur Uluwatu, yang kedua Tanah Lot, yang ketiga Mandala Suci Wenarawana, yang keempat Pura Ulundanu Beratan Bedugul. Yang kelima yaitu Pura Agung Besaki, yang keenam yaitu Pura Tirta Empul, dan yang ketujuh yaitu Taman Burung Bali. Makanan khas Bali yaitu yang pertama ayam betutu, yang kedua sate lilit, yang ketiga nasi jinggo, dan yang keempat nasi tepeng. Yang kelima yaitu sate plecing. 6.
tum ayam, 7 rujak bulung, 8 sate kakul. Tari kecak merupakan tarian yang paling terkenal dan menjadi pertunjukan yang paling diburu wisatawan. Para penari akan duduk melingkar dan menyerukan cak-cak-cak secara terus-menerus sembari mengangkat kedua tangannya. Hal ini menggambarkan tentara kera yang membantu Rama melawan Rahwana dalam kisah Ramayana. Yang kedua yaitu tari Puspanjali. Tari penyambutan sebagai ungkapan selamat datang kepada para tamu di Bali. Kata Puspanjali berasal dari puspa yang artinya menghormati dan anjali yang berarti bunga. Jadi makna dari tarian ini adalah menghormati tamu sebagai sekuntum bunga. Tarian ini ditampilkan oleh sekelompok wanita dengan jumlah 5 hingga 7 orang. Kemudian yang ketiga yaitu tari Trunajaya. Tarian daerah yang berasal dari Buleleng. Tari Trunajaya diambil dari kata teruna yang berarti pemuda. Tarian ini menceritakan seorang lelaki yang ingin memikat wanita. Sang penari akan selalu membelalakan matanya dengan gerakan tarian yang tegas. Hal ini menggambarkan kejantanan seorang pria tersebut. Tari Barong. Tari Barong merupakan tarian yang cukup terkenal. Bukan hanya sekedar tarian, tetapi juga ada unsur kepercayaan di dalamnya. Selanjutnya, tari pandat. Tari pandat merupakan tari pemujaan yang diperagakan di pura, melambangkan atas penyambutan turunnya dewata ke alam dunia. Selanjutnya yaitu tari legong, sekelompok tarian klasik yang memiliki gerak yang sangat kompleks. Selanjutnya tari baris, jenis tarian peran tradisional dari Bali yang diiringi dengan gamelan. Selanjutnya tari topeng, tari yang menggunakan topeng dan digunakan sebagai upacara adat atau penceritaan kembali cerita kuno dari para leluhur. 9. Tari Margapati, tarian yang diartikan menuju kematian. 10. Tari Panji Semirang, tari tunggal klasik yang menceritakan pengembaraan Galuh Candra Kirana dalam mencari kekasihnya, yaitu Raden Panji Inu Kertapati. Kamian saking Seka Iraga, Matur Sukma, Om Swastiastu.